Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak, karena lewat Kemenkumham ini aku bisa diterima lulus CPNS walaupun ijazahku paket C. Halo Sobat Hebat, kita bertemu di segmen terbaru dari Humas Kanwil Kemenkumham Jatim. Ya, kita sekarang punya podcast, namanya Podcast Afterworks. Nah, karena podcast ini namanya Afterworks, jadi nanti apa yang dibahas di podcast ini adalah yang di luar pekerjaan kita, yang di luar tusi sebagai insan pengayoman. Nah, tapi nanti juga nggak menutup kemungkinan ya kita membahas sedikit-sedikit lah tentang dunia kerja. Nah, langsung aja di pertemuan pertama ini saya sudah kedatangan tamu seorang penjaga tahanan. Selain penjaga tahanan, dia juga seorang YouTuber. Sekarang merambah jadi TikToker. Nah, kalian pasti sudah kenal karena followernya banyak nih. Subscribernya di YouTube juga banyak. Langsung aja kita sambut Ulil wal Absor. Jap, Kakak. Siap. Ulil, Siapa Kak? nama aslimu siapa sih sebenarnya? Kok aneh banget gitu kayak Timur Tengah gitu. Perkenalkan teman-teman, namaku Ulil ID wal Absor. Panggil aja Absor. Oke. Memang bener ya itu ya? Ulil Absor gitu ya. Ya benar banget, Ulil ID wal Absor. Jadi YouTubeku, channelku yang namanya Wal Absor itu diambil dari nama belakang. Oke. Ulil, aku manggil kamu Ulil aja ya. Aku Wes. lebih suka. Siap, nggak apa-apa. Imut-imut. Ya, kamu ini kan cukup terkenal ya di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Nah, sebenarnya siapa sih kamu ini? Orang-orang mungkin banyak yang belum tahu ya siapa kamu ya. Bisa nggak kamu cerita mungkin kamu ini angkatan berapa sebenarnya kalau di Kemenkumham itu? Baik, untuk seleksi dulu aku angkatan seleksi tahun 2013. Tapi pas lulus sudah mulai orientasi CPNS di tahun 2014. Jadi seleksinya aja yang 2013. Berarti kamu angkatan 2014 ya? Ya bener banget, angkatan NIP 2014. Oke. Nah, sebelum masuk Kemenkumham nih, kamu katanya punya cerita yang cukup panjang ya sebelum menjadi PNS ya. Kira-kira bisa nggak kamu ceritain mulai awal lah, gimana awal kamu meniti karir sebagai PNS itu seperti apa? Baik, siap. Ini untuk teman-teman yang nonton semua, yang nonton di channel YouTube Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Saya akan berbagi ya, aku akan berbagi biar bisa menggerakkan kalian juga. Jadi dulu itu aku berangkat dari orang yang nggak punya. Jadi tinggal di Surabaya, sekeluarga, aku 9 bersaudara. Ada 9 ya, aku anak kelima nih. Simbolis Pancasila ini. Di tengah-tengah ya kamu ya berarti. Anak Ya? kelima ya, bener. Itu 9 itu ceweknya berapa, cowoknya berapa? Ceweknya 5, cowoknya 4. Oke. Dan sekarang udah meninggal 1. Jadi sebelum jadi CPNS itu memang panjang banget ceritanya. Kang ini Kang, saya panggil Kang ya. Siap. Jadi ceritanya sangat panjang banget. Berasal awal mulanya gini. Pada 2007 aku sudah sekolah nih dari 2006 aku masuk sekolah SMA kelas 1 sampai 2007 selesai semester 1. Terus keluarga itu karena perekonomian di Surabaya mandek. Bapakku kan kerja ngelas dulu. Merantau ke Cikarang, pas sampai di Cikarang semuanya di Cikarang. Tinggal aku yang sekolah SMA sama Mbak, sama almarhum Mbak. Tapi kemudian ada SMS masuk. Ini dari ibu. Jadi ibu SMS ke Mbak. Waktu aku pulang sekolah jalan kaki, dulu aku jalan kaki sekolahnya ya teman-teman. Jalan kaki, terus Mbak bilang, ini ada SMS dari emak katanya. Apa bacanya? Bapak bilang pesan ke kamu untuk ikut bapak ke Jakarta. Jakarta itu di Cikarang namanya, di Cikarang.
mumpung bapak masih hidup mau diajarin kerja. Semenjak hari itu hidupku berubah. Jadi dulu aku punya cita-cita juga pengen jadi sarjana agama. Cuma semenjak dapat SMS itu, karena aku ingat banget pesan bapak. Dulu bapak sering cerita. Bapakku tuh sering ngasih kuliah subuh. Jadi habis sholat subuh itu kadang ngomong kayak gitu bapak itu ya, almarhum Dengan bapak. anak-anaknya. Iya bener banget. Nah, jadi sering ngasih kuliah subuh kayak ini pohon asam, ini mobilnya. Jadi kalau kamu dikasih mobil, kamu dikasih pohon asam juga. Ternyata suatu hari akan tabrakan kayak gitu. Jadi nggak semua yang kamu dapatkan itu belum berarti itu membawa keberkahan juga. Dan bapak itu pernah bilang juga gini, kalau kamu disuruh orang tuamu, kalau kamu disuruh ibumu, suruh jalan terus, jalan, walaupun di depan ada jurang, insya Allah selamat, katanya gitu. Makanya ketika ada SMS dari emak yang sebenarnya bapak yang berpesan bahwa nyuruh aku berhenti sekolah, langsung aku kerjakan. Untuk usia saat itu masih usia 15 tahun, aku udah nggak mikir apa-apa, ya udahlah disuruh ya udah aku ikut dah ke merantau ke Cikarang kayak gitu. Berarti kamu putus sekolah sejak saat itu? Sejak saat itu aku putus sekolah. Tahun 2007. Dan mulai ke Cikarang Februari. Dan benar seperti apa yang Bapak bilang itu, 2 bulan kemudian beliau meninggal. Berarti sudah punya firasat ya bapakmu ya? Semacam kayak punya firasat kayak gitu. Jadi ketika beliau meninggal, itu udah dunia aku udah gelap semua, udah nggak jelas pokoknya, udah berhenti sekolah, bapak meninggal, udah gitu kakak waktu itu masih usia berapa ya, sekitar 23 tahun, sedangkan aku usianya masih 15 tahun. Berarti kayak ke restart gitu ya, nol lagi ya hidupmu ya? Udah kayak semacam minus malah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, aku pernah tahu dulu kerjanya apa. Kerjanya limbah plastik. Limbah plastik itu bukannya kita dapat limbah dari pabrik, bukan. Tapi ada orang mulung plastik, kayak bungkus plastik mie atau apapun, kotor, distorkan ke rumah, nanti kita beli per kilo kayak gitu, terus kita sobek, kita cuci, udah ada sampahnya, belatung, kadang dapat pembalut kayak gitu. Dan kerjanya kayak gitu, bergumul dengan hal kotor, sampah, yang bahkan orang kalau lewat itu pernah tutup hidung. Dan kakakku sampai sakit hati, aku bilang udah nggak apa-apa, emang kotor, emang bau, mau gimana sih, kataku. Berarti ya, kamu merasa itu titik terendah dalam hidupmu? Itu benar-benar titik terendah yang udah nggak nyanda apa ya, nggak nyampe lah pikiranku kalau sekarang gitu. Nggak pernah berpikir kamu ya akan sampai di titik itu ya? Nggak pernah terpikir, walaupun dulu waktu masih sekolah itu nggak bisa bayar SPP, sekolah dikasih, kalau yang lain dapat LJK ya apa ya, LKS. Kalau aku fotokopi. Jadi kelas 3 itu dapat fotokopi itu, mau lihat mau bongkar tas itu ngeluarin LKS itu malu bener. Karena kamu sendiri yang fotokopi. Hanya fotokopi hanya aku dan kakakku di satu kelas yang sama itu. Bahkan pernah suatu hari aku akan ceritakan ini untuk guruku, untuk guru sejarah. Pernah kami nggak bisa bayar SPP, terus bapak juga nggak bisa ngasih uang apapun. Sampai kita biasanya kalau ujian minta kartu ACC setiap hari 1 kali. Waktu itu dengan tegas guru yang di kantor administrasi itu bilang, kalau nggak bayar nggak bisa ini, nggak bisa ujian, nggak dikasih kartu ACC. Jadi kami udah ngantri berdua, terus kami keluar, terus kami udah pasrah, ya udahlah kita ambil. Waktu itu di lantai 2. Di lantai 2 kami jalan kaki, terus dari jendelanya kan belum ada kacanya nih, masih bangun nih, karena sekolahnya sekolah kecil. Terus aku bilang sama teman dari luar, nggak masuk ke dalam, tolong dong ambilin tasku. Nah, kenapa? Nggak apa-apa, ambilin. Terus guru yang di dalam, ibu guru sejarah, tapi aku lupa namanya. Jadi dia keluar ngejar. Dan dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma bilang, nunjuk gini, manggil terus suruh masuk. Dan sampai saat ini aku masih ingat sama peristiwa itu. Terima kasih Ibu Guru Sejarah. Mohon maaf aku lupa namanya. Ya, terus kamu di Cikarang itu kerja apa kamu? Ya masih kerja yang limbah itu selama 3 tahun, merantau sama kakak itu. Sampai 2010. Sampai 2010. Dan itu benar-benar kita cuma cukup buat makan. Bahkan kita itu nggak ada gajinya, nggak digaji, kita dikasih 2 minggu dikasih uang 100.000. 2 minggu 100.000? Iya. Untuk gitu. berapa orang? Untuk aku doang 100.000, nanti kakakku 100.000. Karena kita benar-benar kerja buat makan. Di sana kan ada adikku 3, terus emak, terus kakakku 3 sama aku. Jadi ada 7 orang.
Dan waktu itu tuh yang paling berkesan, yang paling aku ingat waktu merantau sampai 2010. Ketika almarhum bapak masih hidup, 2 adikku ini nggak bisa sekolah. Jadi nggak bisa sekolah SD, masih belum ada uang buat daftar. Ketika bapak udah meninggal, kami udah mulai bahu-bahu nih kerja. Terus 2 adikku ini sekolah, cewek cowok di kelas yang sama, kelas 1 juga. Kayak gitu. Jadi pas mereka masuk sekolah, aku punya kesempatan buat menjemput mereka. Karena di jalanan Kalimalang itu kan padat banget. Nyebrang itu nggak bisa. Jadi harus orang tua yang nyebrang. Aku jemput mereka berdua. Terus aku melihat mereka pakai seragam merah putih dari jauh, kisaran 100 meter kayaknya. Terus mereka pakai topi. Terus dari sana mataku mulai berkaca-kaca kayak, ya Allah, semoga adikku bisa sekolah terus sampai SMA. Jangan sampai putus sekolah seperti aku. Udah nggak apa-apa, yang penting adikku bisa sekolah nanti. Dan itu yang paling menyentuh, yang paling aku ingat sampai sekarang. Waktu mereka masih lucu-lucunya, masih kelas 1 SD. Masih seneng-senengnya. Masih seneng-senengnya kayak gitu. Setelah kamu di situ sampai 2010, terus kamu kemana? Dari 2010 ketika ekonomi hancur, kan 2009 krisis ekonomi. 2008, 2009. 2009. Nah, akhirnya kan berimbas pada harga plastik kayak gitu. Kemudian seluruh keluargaku pulang Ke Surabaya. ke Surabaya, kecuali aku doang. Dan aku masih kerja jadi kernet. Kernet apa? Kernet ekspedisi mie. Jadi dulu nggak mensyaratkan ijazah ya, karena itu kan kayak supir tembak, supir dari luar kan ya. Terus saya jadi kernet, kerjanya dari subuh, pulangnya sampai jam 12 malam kayak gitu. Setiap hari kayak Jadi gitu. dari subuh kamu berangkat, jam 12 malam nyampe Cikarang lagi, jam 4 berangkat lagi. Berangkat lagi, jalan kaki. Jadi kisaran berapa kilo itu jalan kaki ke pabrik itu, hanya untuk nyamperin truknya itu. Bongkar muat barang. Terus Berarti ngirim. kamu itu sebenarnya pas jadi kernet itu nggak direkrut secara legal gitu ya sebenarnya? Enggak. Ya asal kamu pokoknya ada kerjaan nggak gitu? Kayak gitu bener. Karena kerjanya juga harian, digaji 30.000 sehari itu. Sehari Semalam. ya. Sehari semalam 30.000. Hampir 20 jam itu ya. Hampir 20 jam lebih. Bahkan pernah aku nungguin subuh, nggak mau keluar, truknya nggak keluar. Aku nungguin depan warung sampai ketiduran dan akhirnya ditinggal. Sampai pernah kayak gitu. Oke. Terus setelah jadi super kernet, kamu ngapain? Setelah jadi supir kernet, aku pernah kerja di warung toko kelontong kayak gitu. Pramuniaga. Nah, kayak gitu. Sampai akhirnya momen hidupku mulai semacam kayak mau berubah. Ketika aku dapat SMS. SMS dari siapa itu? Nah, jadi ada SMS dari mbakku yang nomor 1. Dia SMS gini. Lil katanya, kamu berdua sama Coir mau diikutkan paket C sama Cak Beni, namanya Beni ya kakak iparku. Seneng banget aku mas. Pas dapat SMS itu, wah alhamdulillah, mungkin kalau aku punya ijazah nanti aku bisa kerja lain kayak gitu, biar nggak terlunta-lunta. Siapa yang SMS kamu itu? Mbak kandungku. Jadi pas aku dapat SMS itu aku bilang ya wis kita mau dah, walaupun waktu ikut paket C-nya di Ketapang. Waktu itu posisinya di daerah Madura. Sampang. Daerah Sampang, bener banget. Jadi karena kakak iparku itu PNS guru, mungkin beliau tuh punya inisiatif bahwa seharusnya anak-anak ini punya ijazah kayak gitu. Dan mulailah dari situ titik hidupku mulai berubah. Berapa bulan kamu ikut paket C? Itu kalau nggak salah dari 2010 atau 2011 ya, 2011 mungkin lupa aku kayak gitu. Dan akhirnya sampai lulus 2012. Di 2012 itu aku mulai tahu faktanya bahwa yang SMS itu sebenarnya bukan mbak. Jadi yang SMS itu bukan mbakku tapi kakak iparku. Dia cuma mengatasnamakan mbak. Jadi yang benar-benar punya inisiatif itu kakak ipar. Makanya sampai sekarang aku merasa berhutang budi banget sama kakak iparku. Karena lewat jalan paket C inilah yang membuka kesempatan masa depanku di jalan-jalan berikutnya kayak gitu. Oke, setelah dapat jasa nih paket C, terus kamu kemana? Dari Cikarang saya pulang. Saya memutuskan mau kerja di Surabaya. Sekarang udah punya ijazah nih, seenggaknya bisa kerja jadi satpam kayak gitu. Dan waktu pulang ke Surabaya, dilalah kok nyari kerja susah bener kayak gitu.
Surabaya beda. Surabaya memang kota besar, cuman bukan kota industri. Kalau teman-teman tahu semua yang di Cikarang ya, daerah Jabodetabek gitu, mestinya tahu kalau Cikarang itu adalah kota industri terbesar. Oke. Karena di sana banyak banget industri. Jadi untuk lulusan SMA, SMK, madrasah kayak itu masih bisa. Kalau Surabaya udah beda. Kualifikasinya minimal kayaknya udah S1. Kota bisnis soalnya. Ya, benar banget kayak gitu. Akhirnya di sela-sela itu, di sela-sela keputusasaan, aku memutuskan pergi ke Disnaker. Oke. Dan inilah titik benar yang mengubah awal hidupku. Disnaker Kota Surabaya. Disnaker Kota Surabaya. Pergi bersama kakakku yang laki-laki. Apa ekspektasimu kamu pergi ke Disnaker? Jadi aku berharap aku pergi ke Disnaker untuk bikin kartu kuning. Untuk dibawa pergi merantau lagi. Sorry. Kartu kuning itu apa? Jelasin. Kartu kuning itu kartu Disnaker, kartu pencari kerja. Oh, gitu. kayak kartu prakerja ya kalau Nah, sekarang ya. kayak gitu. Aku mau bikin kartu Disnaker dari Surabaya dulu. Nanti aku akan pergi ke Cikarang, nggak perlu bikin lagi seperti itu. Minimal kamu punya surat keterangan siap bekerja gitu. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan udah mengenal cari kerja online ya, kayak job apa gitu namanya ya. Jadi kalau aku punya Disnaker yang Surabaya, seenggaknya kalaupun aku tinggal di Cikarang, aku bisa melamar kerja nih di Surabaya. Kalau nanti dipanggil aku balik lagi ke Surabaya. Oh gitu. Ya, jadi kayak strateginya seperti itu. Makanya mau bikin kartu kuning dulu sebelum pergi dari Surabaya. Kok di Lalah itu ada sebuah mading. Di Disnaker itu ya. Di Disnaker itu Ada mading. ada mading, ada pengumuman. Dan pengumuman itu siapapun yang membuatnya, entah orang pusat ataupun orang Kanwil Kemenkumham Jatim, sampai saat ini aku berterima kasih karena telah membuat pengumuman CPNS, penjaga tahanan Kemenkumham, di mana ada poin tertulis yang benar-benar tertulis itu ijazah SMA sederajat termasuk paket C. Seandainya enggak tertera tulisan termasuk paket C, mungkin aku gak akan ikut. Karena udah pasti merasa minder kayaknya. Karena di Cikarang dulu pernah ada bilang temanku, paket C itu kalau daftar kerja baru dilihat langsung disisihkan katanya. Itu aku dengarnya udah ya Allah gitu. Dia nggak tahu kalau aku paket C. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih orang Kemenkumham semuanya. Wah, berarti kamu punya pikiran nggak dulu? Oh, apa ya penjaga tahanan? Apa nih penjaga tahanan gitu? Nah, Pikir nggak? waktu membaca itu kan tulisannya Satuan Pengamanan. Nah, tak pikir itu Kang, dulu Kang ya. Itu aku jadi satpam di bank, kayak bank BUMN. Oh iya. Dan pokoknya aku kerja jadi CPNS gitu. Dan aku baru tahu bahwa CPNS tuh ada loh SMA. Kok bisa tahun 2013 tuh ada CPNS jalur SMA. Dan bahkan sampai sekarang. Pokoknya aku mau kerja, nggak peduli aku gajinya berapa, nggak peduli aku. Nggak pernah nyari tahu gajinya, nggak pernah cari tahu remunerasi itu apa, nggak pernah cari tahu. Pokoknya aku harus kerja, jangan sampai dikontrak. Dikontrak itu susah ya Allah, dikontraknya cuma 2 kali. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 hanya memperbolehkan orang dikontrak 2 kali. Maksimal misalnya satu kontrak 2 tahun. Kalau kontrak 2 kali 4 tahun. Kalau yang apes, dulu aku kerja di kontrak 3 bulan. Kontrak kedua 6 bulan. Jadi gajian seneng sekaligus gak seneng karena kontraknya mulai habis. Kayak gitu ya Allah. Mikir ya, oh bulan depan kerja apa ini? Nah, kayak gitu. Bahkan 3 bulan sebelum habis kontrak udah mulai cari kerja duluan. Kayak kamu kayak dikejar-kejar kerjaan gitu ya akhirnya ya. Kayak gitu Kang jadinya. Makanya pas ada tes CPNS, pokoknya aku ikut. Enggak peduli gajinya berapa. Kalau pun kurang nanti kita bisa cari Motivasimu saat itu Yus, pokoknya kerja, aku nggak tahu kerja di mana gitu kan sebenarnya. Pokoknya kerja jadi CPNS, mau jadi satpam nggak apa-apa. Bahkan kamu mungkin belum pernah dengar Kementerian Hukum itu. Nggak pernah malah. Nggak pernah berbau politik, nggak pernah tahu. Bahkan saat itu aku nggak hafal Pancasila. Jadi mohon maaf teman-teman, aku jujur aja ya. Sebelum ikut tes aku nggak hafal Pancasila. Demi Allah nggak bohong. Jadi di sekolah itu sekolah madrasah yang nggak punya lapangan. Jadi saking sempitnya sekolah di dalam gang itu dibikin vertikal naik dan nggak bisa upacara. Kalau nggak ada upacara kita mau baca Pancasila itu pas kapan? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar pas kapan? Tapi dikenalkan. Mungkin dikenalkan cuma nggak mungkin setiap minggu juga. Akhirnya nggak hafal Pancasila itu. Walaupun mungkin nilai-nilai Pancasila ada di dalam diri kita semua seperti itu Kang. Melekat ya jadinya ya. Nah terus kamu saat
tes nih, persiapan tes ini gimana? Kamu kan saat itu nggak punya kerjaan gitu kan, terus gimana effortmu sampai seperti apa sih sampai bisa lolos itu? Jadi beruntungnya gini, dulu waktu masih merantau, itu waktu aku pertama kerja di pabrik furniture ya, Di Cikarang. di Cikarang, jadi quality assurance, jadi semacam administratif gitu. Itu banyak lemburan, sampai aku punya duit 5 juta. Dari duit 5 juta itulah aku punya keberanian untuk pulang ke Surabaya. Bahwa aku akan pulang pakai duit ini akan nyari kerja lagi di Surabaya. Setelah itu pas ada tes CPNS, akhirnya aku bertahan hidup pakai duit 5 juta itu. Berapa 5 juta itu ya? Selama berapa bulan? Selama dari Agustus akhir sampai tes terakhir itu kalau nggak salah bulan November. Kayak gitu. Jadi pernah satu ketika aku bilang sama ibu, ini buat teman-teman yang mau ikut tes CPNS ya, yang perlu mengeluarkan uang semacam itu. Aku punya 100.000, aku bilang ke ibu, ini ada di online di website Google tentang materi CPNS, tapi bayar 100.000. Gimana mak ya? Aku bilang. Takutnya nanti ini ditipu aku bilang. Kamu punya uang berapa saat itu? Saat itu mungkin uang tinggal 1 jutaan mungkin. Terus emak aku bilang, ya udah ambil aja katanya, nggak apa-apa wis. Kalau hilang 100.000 kita ikhlas aja lah. Ya wis gak apa, aku ikut. Waktu dulu itu susah Itu ya. apa? Semacam bimbel atau apa? Itu semacam aplikasi offline ya, tapi aplikasi yang bisa di-download offline, terus ada materi e-book kayak PDF kayak gitu. Oh, oke. Karena zaman dulu jarang banget. Jadi kayak kalau sekarang itu kamu beli buku, kamu dapat CD terus kamu install anunya gitu. Nah, kayak gitu. Tapi itu bener-bener software kayak gitu yang bisa diinstal di laptop. Oh, dikirim by email. Nah, kayak gitu bener. Jadi kita bisa login. Karena dulu itu CAT kan kita tahu sendiri Kang ya. Kalau CAT itu baru muncul atau lahir di tahun 2013 untuk Berarti kamu pertama kali ikut langsung CAT? langsung CAT. Oke. Jadi CAT itu bener-bener kayak makhluk asing gitu. Ini apa sih CAT ini kayak gitu. Makanya pas mulai tahu di pendaftaran aku baca semuanya, kok CAT-nya di akhir. Kok kelulusannya ada di CAT. Makanya mulai fokus tuh. Aku mulai dari awal, dari tanggal 8 Oktober pengumuman lulus administrasi, langsung aku gejor sama belajar SKD. Bangun subuh, sholat ke masjid, enggak zikir, enggak doa. Karena kalau udah sholat kan udah doa juga kan ya sholat ya. Jadi pulang belajar. Pas habis belajar mau ngantar ibu ke pasar buat belanja, aku anterin ibu ke pasar naik motor, di parkiran belajar. Setiap hari seperti itu. Habis masak, makan, belajar. Siang sholat duhur ke masjid, belajar. Habis itu tidur, bangun, belajar sampai jam 10 malam setiap hari. Berarti effortmu memang besar sekali ya di situ ya. Karena gimana ya? Kalau kita pikir pakai logika, Karena kamu merasa nggak punya modal kali ya saat itu ya. Maksudnya nggak punya modal. Aku nggak pernah sama sekali mengikuti SKD atau CAT itu nggak pernah sama sekali kan. sekolah formal aja nggak pernah. Bahkan aku pernah nanya sama temanku waktu itu masih belajar ya. Ini ada gak sih pelajaran seperti ini di sekolah itu? Kayak misalnya silogisme. Kalau sekarang kita sebutnya silogisme ya. Aku nanya, terus dia jawab, iya ada itu di sekolah. Anjay. Ini aku Kamu dulu yang bego kali. ya Allah, aku bilang ini. Ya Allah, ini kapan ini ada silogisme kayak gini? Ini waktu SMA katanya. Nah, benar memang aku nggak sekolah formal ya, jadi nggak tahu seperti itu. Di paket C juga nggak ada ya. Paket C kan ngambilnya ini Kang. Nggak dalam ya. Nggak dalam Kang ngambilnya Kang. Yang penting dasar-dasar kamu Dasar. dapet. Terus apa tipsmu supaya itu masuk semua itu gimana? Jadi kalau aku dulu milah-milah ya. Jadi kalau misalnya sekarang belajar TBK dulu, aku mulai ngafalin nih Pancasila, mulai hafal. Oh Pancasila kayak gini. Oh pembukaan dasar seperti ini. Belajar setiap hari. Terus ada suatu momen yang aku akan bilang. Aku sudah pernah bilang ini ke teman-temanku di channel YouTubeku. H-1. Jadi pada H-1 itu ada acara Hari Anak Yatim. Jadi aku ujiannya tanggal 15 November. Itu sekitar tanggal 14 November 2013. Adikku diundang dan ada tetanggaku yang yatim juga diundang. Sebenarnya aku udah malas banget. Ini udah H-1 harusnya aku belajar full nih. Besok penentuan mati-matian aku lulus atau enggak. Terus di hatiku udah bilang nih. Ini selalu ada faktor X. Aku bilang teman-teman,
selalu ada faktor X. Mungkin kemampuanku nggak bisa untuk disamakan dengan teman-teman yang lain, yang peserta yang lainnya yang daftar. Tapi kalau Allah udah ngasih faktor X, bisa jadi nanti hidupku berubah. Makanya aku bilang ya udah, mungkin dengan mengantarkan adikku dan tetanggaku yang yatim ini, yang masih kecil, dan mereka senang dapat duit, dapat makan, barangkali nanti Allah akan memudahkanku besoknya waktu ikut tes. Jadi aku antarin mereka sampai pas udah balik ke rumah aku belajar lagi. Sampai kakakku itu waktu di tengah jalan waktu nganterin hari H, dia bilang di lampu merah sini. Ini ganggel. Oke. Ya stasiun Gubeng, kan ada lampu merah tuh yang mau belok ke Jalan Pemuda. Dia bilang, sebelum mengerjakan, kamu harus ingat bahwa kamu mengerjakan soal ini untuk keluarga, untuk emak, untuk saudaramu, untuk adikmu. Paling enggak biar nanti kamu punya energi waktu mengerjakannya. Dan benar aku kerjakan itu, Kang. Satu bismillah terus baca. Enggak ngerti soalnya itu, ya Allah, 30 menit pertama udah kebelet kencing. Karena ruangannya kan AC. Kelirunya aku makan. Jadi pas kesana itu mungkin udah harus kencing kayak gitu, buang air kayak gitu ya. 30 menit udah bingung mau buang air itu. Dan akhirnya dikerjakan, ya udahlah. Nggak bisa, mungkin aku nggak lulus kayak gitu. Kamu udah putus asa sebenarnya ya? Udah putus asa, dapat skor 343 itu udah, ya Allah, skorku 343 kok kemarin ada peserta atas nama Rika Ayu dapat skor 422 atau 424 aku lupa. Kamu udah nggak berekspektasi udah? Iya, udah melihat skor 422 itu 343 ini skor apa ini, ya Allah kayak gitu. Aku pergi keluar, aku foto-foto, udah fokus foto-foto, ditempel di mading 15 menit kemudian, udah aku nggak peduli, aku cek dari bawah, kok nggak ada namaku. Pas dicek ranking 1 di sesi itu, ya Allah, sesi itu, di sesi itu, suanang banget deh. Udah kayak woi gitu. Terus sampai mengundang dua ibu-ibu, karena kita udah berlagak kayak di presenter kayak gitu di wawancara. Jadi beliau datang. Dapat berapa mas skornya? Dapat berapa? Dapat 343 Bu. Enggak, rinciannya sini. Terus aku kertas. Ini Bu, rinciannya, dia minta rinciannya. TWK sekian, TIU sekian, TKP sekian. Dia menyesuaikan passing grade kali ya. Nah, beliau bilang, "Udah kamu lulus ini. Selamat kamu jadi CPNS," katanya. Wah, masa Bu? Ini kan masih ada 1 hari lagi besok, hari Sabtu kataku. Enggak, ini kamu udah passing grade. Kamu udah tinggi nilainya. Sampai rumahku berpikir di tengah jalan tuh passing grade ini apa ya kayak gitu. Makhluk apa passing grade ini? Pas nyampe rumah baru tahu kalau ternyata tes itu ada passing grade-nya. Ada nilai minimalnya kayak gitu. Ya maklum, mungkin zaman dulu sosialisasinya kan enggak sebanter sekarang ya. Kayak gitu. Sekarang gini, kamu kan sebenarnya hidup di 3 kota ya ini. Kalau aku lihat perjalananmu tadi, kamu dari Surabaya ke Cikarang terus balik ke Sampang, ya kan? Sebenarnya kota-kota itu yang menjadi kuncimu, ya kan? Kamu pilih mana dari 3 kota itu? Surabaya. Tapi kalau kota, kenapa kamu Surabaya? Kamu kan orang Madura. Kamu nggak bangga ya jadi orang Madura ya? Terus halo orang-orang Madura, saya orang Madura loh. Jadi teman-teman yang nggak tahu pasti tahu lah ya, wajahku ya kayak gini ya, wajah orang Madura lah. Cuma sebenarnya yang membentuk kepribadianmu itu budaya mana? Cikarang. Okay. Cikarang itu benar-benar itu menempa hidupmu. Menempa. Jadi pernah suatu hari aku bilang sama kakak, kita kan ngobrol sama kakak di Surabaya waktu aku udah lulus CPNS. Aku bilang, kenapa Allah itu nakdirin aku ke Cikarang? Kenapa Allah nakdirin kita semuanya ke Cikarang kalau hanya untuk pulang lagi ke Surabaya? Terus kakakku ketawa. Loh, kamu nggak tahu jawabannya katanya. Aku bilang enggak. Serius enggak. Gini kata dia. Dulu kamu itu waktu berhenti sekolah umur berapa? 15 tahun. Nah, umur 15 tahun kalau kita nggak punya usaha sendiri, di mana itu usaha keluarga sendiri, kamu terlalu muda untuk kerja kepada orang. Itu terlalu keras kalau usiamu 15 tahun kerja sama orang. Jadi Allah tuh nggak mau kamu kerja sama orang. Jadi Allah tuh mempersatukan kita semua ke Cikarang dengan perantara bapak ke Cikarang, terus beliau meninggal, terus kita di Cikarang selama 3 tahun sampai usiamu matang, sampai usia 18. Jadi kan 2007 sampai 2010 Kang. Yang waktu merantau itu yang usaha limbah plastik. Ketika usiamu 18 tahun, disitulah kamu mulai kuat karaktermu dan kamu bisa kerja dimanapun, walaupun kerja kernet ekspedisi, kuli bangunan pernah, belah batu pernah, benerin
alas-alas yang mau dibikin rumah, pernah kayak gitu. Makanya aku mikir, oh iya, jadi Allah tuh mau menempa kepribadianku di usia 15 tahun sampai 18 tahun itu di dalam keluarga sendiri. Kayak gitu. Dan setelah itu pas sampai 2013 usia 18 sampai 21 tahun mulailah kerja kernet, itu diajarkan bahwa kita itu gimana sih kalau kerja seharian, kerja di warung toko itu gimana sih pelayanan kepada orang, terus akhirnya mulai kerja di pabrik kayak gitu. Jadi bener-bener Cikarang itu membekas banget, walaupun aku nggak pengen mengulangi hal itu lagi. Terima kasih. Oke, berarti setelah itu kamu kan ada waktu nih dari pengumuman November ke baru kerja itu apa? April ya. April 2014 kan. Iya, nah, benar. selama itu kamu ngapain? Nah, jadi kan waktu SKD itu 15 November, tapi pengumumannya 24 Desember. Saat pengumuman otomatis nggak mungkin nih dipanggil nih. Orang pengumumannya bilang itu kalau Januari kita pemberkasan. Sambil nunggu itu duit udah mulai habis nih Kang. Udah habis. Kehabisan bensin kamu ya? Udah kehabisan bensin. Terus tahun baru kakak kan kerja refleksi ya, kerja terapis. Nah, dua-duanya kerja terapis di Tunjungan Plaza. Pas tahun baru setannya itu nggak memperbarui kontrak, otomatis mereka berdua nggak kerja. Di bulan Januari kita nggak bekerja bertiga, Tulang punggungnya habis. Yang mana di rumah itu ada emak, ada 3 adik juga, ada 7 orang. Terus akhirnya aku muter otak, terus aku harus cari kerja nih. Aku harus cari kerja apapun, yang penting punya penghasilan dulu sementara kayak gitu. Yang penting ada uang masuk lah, berapapun ya. Gitu benar. Dan hal yang paling simpel tuh kerja di restoran di Tunjungan Plaza. Jadi apa? Nah itu aku pernah daftar di restoran itu jadi waitress. Waitress itu kalau teman-teman nggak tahu tukang cuci piring. Ya ada yang tukang cuci piring dan lain sebagainya kayak gitu. Udah datang, udah wawancara setengah jam lebih. Dan pada akhirnya ditunggu sampai seminggu kok nggak ada panggilan. Sampai aku nanya temanku yang kerja di sana. Itu kan ceritanya kakakku punya teman yang kerja di sana, makanya aku mau ikut ke sana. Dan dia jawabannya apa coba? Dia bilang, kamu nggak diterima mungkin karena ijazahnya paket C kayak gitu. Dan langsung mikir. Sampai sekarang aku punya janji, suatu saat kalau aku udah nikah, aku akan ke sana sama istriku. Kapan kamu nikah? Kamu mau beli semua gitu di hari itu? Aku akan mengingat hari itu bahwa dari sana Kang, dari penolakan mereka itu akhirnya aku mendapat sebuah anugerah berkah dan sesuatu kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Apa itu? Jadi ketika ditolak kan udahlah aku nggak kerja, gimana nih ya, mau cari apa lagi ya. Terus di grup itu ada grup, kalau dulu kan masih grup Facebook ya teman-teman. CPNS. Nah grup CPNS. Orangnya CPNS yang lulus angkatan 2013 itu dulu nebeng ke grup CPNS Kemenkumham 2012. Jadi gabung tuh. Terus senior cerita tuh bahwa dulu mereka itu saat orientasi ada Wakil Menteri Hukum dan HAM datang, Pak Denny Indrayana. Nah, waktu orientasi mereka datang. Saat itu menterinya siapa ya? Saat itu menterinya Pak Amir Samsudin. Pak Amir Samsudin. Jadi terus dikasih tuh sebuah kisah cerita dari senior 2012 Mas Putra Ditakwa, itu benar-benar menyentuh banget. Bahkan kalau sekarang kita baca itu menyentuh banget. Orang mana Mas Putra Ditakwa? Mas Putra Ditakwa ini penempatan Rutan Trenggalek. Oke. Jadi 2012 ya? 2012. Judulnya itu Bapakku Pahlawanku. Judulnya udah keren banget. Pernah ketemu nggak kamu sama Mas Putra? Sampai sekarang nggak pernah ketemu, tapi Mas Putra Ditakwa ini yang menginspirasi aku untuk bikin tulisan. Yang mana aku tulis itu judulnya gini. Aku agak lupa sama judul tulisanku sendiri. Intinya itu Tuhan berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi aku melihat hidupku itu bukan aku yang merencanakan, ini Tuhan yang berencana, Tuhan yang menentukan. Berarti kamu semacam nggak punya andil dalam hidupmu ya? Semacam kayak dituntun, udah digiring kayak domba, digiring kayak udah gitu. Ngikutin jalan Tuhan aja kamu. Kalau sekarang mungkin aku punya rencana Mas ya. Kalau untuk zaman itu, zaman lugu-lugunya, mana mungkin seorang yang nggak putus sekolah, terus kerjanya nggak jelas, tiba-tiba udah bisa paket C. Tiba-tiba kok ada pembukaan pendaftaran, kok pas banget pulang ke Surabaya di bulan Agustus itu. Coba kalau nggak pulang kan nggak tahu kayak gitu. Terus kamu menuliskan kisahmu itu di tulisanmu itu. Nah kayak gitu, aku nulis
meniru dari tulisannya Mas Putra di Takwa. Alurnya ya, kayaknya dari awal gini. Oh, kayaknya aku bisa nih nulis hal serupa nih. Hal serupa tapi disamakan dengan pengalamanmu. Nah, kayak gitu. Hal yang serupa yang sesuai pengalamanku pribadi. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi ATM kayak gitu ya. Berarti apa yang kamu ceritain tadi dari awal tadi kamu tuangkan di tulisanmu itu. Nah, yang kita dengarkan sekarang ini aku tuangin lagi itu di tulisan. Seperti yang teman-teman tonton ini ya. Jadi hanya satu yang aku tambahkan di akhir. Awalnya aku nulis itu sekedar nulis biasa, terus ada yang komentar teman-teman di Facebook. Udah ngalir aja ya. Ngalir aja. Teman-teman feedbacknya baik gitu. Terus ada yang bilang, kirim aja ke wakil menteri katanya. Barangkali nanti wakil menteri mau datang saat orientasi kita katanya. Terus dibacalah sama senior. Beberapa hari kemudian aku mulai cari emailnya wakil menteri tapi nggak nemu. Terus senior waktu baca itu dikasihlah emailnya Pak Denny Indrayana itu. Di tag terus Mas Puguh ini lettingku yang di Mojokerto, dia nge-tag. Terus aku lihat, oh iya ini emailnya. Langsung itu Mas, aku ubah dulu ya. Awalnya kan aku nih, aku ubah jadi saya biar lebih sopan. Terus di akhir itu aku tulis, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak, karena lewat Kemenkumham ini aku bisa diterima lulus CPNS walaupun ijazahku paket C. Di mana aku udah mendaftar sebagai pekerja cuci piring di sebuah restoran dan gak diterima hanya karena ijazahnya paket C. Sedangkan di Kemenkumham aku masih bisa diterima. Gitu. Terus saya kirim tuh Jumat malam, jam 12 malam. Jumat malam. Kenapa kamu kirim jam 12 malam? Karena dapat emailnya segitu. Jadi saat itu juga kamu kirim. Saat itu juga aku dapat email maghrib, Jumat maghrib malam. Kamu edit? Aku edit sampai jam 11 malam, jam 12 itu langsung aku kirim ke email. Paginya langsung ditelepon. Sama Pak Denny Indrayana. Oke. Telepon sendiri langsung sama orangnya? Langsung. Jadi ngomong apa orangnya? Halo, Ulil katanya. Ya, masih ingat kamu? Masih. Saya logatnya itu masih agak ingat kalau Pak Denny. Halo Ulil. Ya Pak. Ini aku Denny Indrayana. Denny Indrayana. Aku mikir ini kemarin ada di berita, ini bener nih. Kamu nggak percaya pertama di telepon Denny Indrayana? Nggak percaya Pak, nggak ada kan, nggak ada ininya kan, nggak pernah tahu nomornya. Ini Denny Indrayana wakil menteri. Oh iya Pak, siapa? Gimana kabarnya? Terus nanya kabar gini, terus beliau bilang gini, kamu mau gak kerja di Jakarta katanya. Katanya kamu ini ditolak kerja di tukang cuci piring sambil nunggu SK CPNS, gimana kalau kamu kerja di Jakarta bareng aku katanya. Nanti setelah SK-nya turun kamu pulang. Langsung aku berangkat itu Kang. Berangkat hari Senin. Jadi tanggal 22 Februari kalau nggak salah. Langsung itu. Minggu depannya langsung berangkat kamu. Jadi itu kan Sabtu pagi yang ditelepon subuh. Sabtu pagi kan ditelepon subuh, besoknya Minggu, Seninnya berangkat. Oke. Jadi Minggunya itu nggak berangkat tapi Seninnya berangkat. Nyampe sana langsung nyampe siang. Jadi di sana itu benar-benar circle apa ya? Lingkungannya tuh baik banget. Pimpinan tinggi, kamu sama pimpinan tinggi di sana? Di Ditjen Imigrasi, lantai 5 di ruangan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jadi ke sana itu cuma bawa satu celana dan cuma bawa satu baju, cuma punya satu baju dan aku minta. Apa hitam putih itu? Waktu itu bawa baju warna dongker, kalau celananya hitam. Enggak bawa baju hitam putih enggak. Jadi kamu kayak magang gitu ya di situ ya? Bener-bener kayak magang, kayak orang tolak. Terus ada satu pegawai baik banget ini. Siapa namanya? Pak Agus Abdul Majid. Jadi sekarang di mana? Sekarang beliau Kakanim tapi lupa di mana ya Kakanim mana. Jadi halo Pak Majid, ya Pak Majid. Aku pernah bilang sama beliau. Itu dia masih staf bagian imigrasi. Baru lulus mungkin ya dari AIM ya mungkin ya atau dari PI ya? Agak kurang tahu juga angkatan berapa di AIM-nya itu. Jadi aku pernah SMS beliau, Pak punya celana lagi enggak? Saya cuma bawa satu kayak gitu. Besoknya dibawakan tas, dikasih Pepsodent, celana, baju, semuanya kaos. Masya Allah, baik banget ya Allah, Pak Agus Abdul Majid. Kayak gitu. Masih ingat kamu namanya? Masih ingat sampai sekarang. Beliau kasih tahu foto-fotonya kayak gitu. Terus ada kayak Mas Fuad, itu Mas Fuad yang bagian pemasyarakatan. Mungkin sekarang jadi staf menteri. Beliau itu kalau sholatnya lama, orangnya pendiam pokoknya. Itu bersyukur banget pernah diundang kerja sama Wakil Menteri Hukum dan HAM selama
2 bulan. Sebelum kamu menjadi CPNS. Sebelum SK CPNS turun. Karena kan pengumumannya 24 Desember 2013. Sedangkan Februari itu aku diundang kerja dan 1 April mulai orientasi. Oh, Jadi mulai di melaksanakan tengah-tengahnya. tugas. Nah, benar kayak gitu. Mulai melaksanakan tugas. Selama 2 bulan ya kamu di situ ya. Benar banget. Nah, Di itu Kuningan. apa aja yang kamu dapat di situ? Jadi kalau di sana tuh pernah aku disuruh bikin grup kayak gitu. Mungkin Grup apa ini? grup kayak Facebook untuk menyatukan angkatan 2012, 2013. Semuanya angkatan-angkatanmu. Ya kayak gitu. Berarti linkmu banyak dong berarti. Dah. Enggak, mungkin dari sana aku mulai belajar koordinasi sama teman-teman. Terus disuruh kayak kalau ada acara rapat bikin notulen. Oke. Terus disuruh kayak pas ada ini tolong dong gambaran besarnya apa sih ini dari rekaman ini kayak gitu. Oh, Ada pernah kayak gitu. paraphrase ya, bikin rangkuman-rangkuman gitu. Rangkuman kayak gitu. Bantu-bantu seperti itu sih. Mm-mm.